Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian peserta PPG dalam jabatan di channel Wahid Education. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru, teman-teman peserta PPG dalam jabatan? Semoga sehat-sehat saja ya. Hari ini saya akan membuat video lanjutan dari part 2 LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah yang ada di video sebelumnya. Video kali ini part 3 dari LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. 3 ini kita akan menyelesaikan bagian nomor 9 dari masalah yang telah diidentifikasi. Ataupun identifikasi masalah saya yang ke-9, yakni peserta didik kurang mampu menganalisis materi numerasi pada materi stokiometri. Pun kajian literasinya, yakni pertama, peserta didik belum mampu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan belum mampu mengecek kembali hasil yang diperoleh. Itu menurut Alfian dari L, Alman A, dan Sahidi S pada tahun 2022. Yang kedua, peserta didik tidak lengkap mengerjakan soal atau tidak memahami maksud dari soal yang ditanyakan. Itu menurut Mugianto F, Prihatining Tias N, dan Mariam M pada tahun 2021. Yang ketiga, peserta didik tidak bisa mengembangkan metode apabila dihadapkan dengan bentuk soal yang berbeda atau tidak dapat menemukan jawaban akhir. Itu juga dikemukakan oleh Mugianto F, Prihaning Tias N, dan Mariam M pada tahun 2021. Keempat, kesalahan operasi hitung di mana peserta didik kurang teliti dalam menghitung, dan juga dikemukakan oleh Mugianto F, Prihaning Tias N, dan Mariam M pada tahun 2021. Adapun hasil wawancara saya dengan Wakamat Kurikulum, yakni pendidik kurang mampu mengajak peserta didik agar berkeinginan belajar. Sedangkan menurut fasilitator MGMP Kimia Selatan, pertama, peserta didik kurang memiliki kemampuan numerasi dasar. Yang kedua, pendidik kurang mampu memberikan motivasi agar peserta didik mampu meningkatkan kemampuan. Adapun penyebab peserta didik kurang mampu menganalisis materi numerasi pada materi stokiometri, yakni karena pertama, peserta didik belum lengkap menyelesaikan soal, belum memahami maksud dari soal, dan belum bisa mengembangkan jawaban apabila dihadapkan dengan soal yang berbeda. Yang kedua, peserta didik kurang teliti dalam menghitung. Yang ketiga, pendidik belum mampu memotivasi belajar dari peserta didik. Yang ketiga, pendidik belum mampu meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Yang keempat, peserta didik belum memiliki kemampuan numerasi yang baik. Adapun identifikasi masalah saya yang ke-10, yakni pendidik belum melakukan kajian miskonsepsi materi ikatan kimia. Kajian literasinya yakni pertama, kemampuan pendidik masih rendah. Itu menurut Warno W pada tahun 2021. Yang kedua, pendidik masih terjebak, bertahan, dan berpedoman pada nilai-nilai lama yang cenderung pasif, sekedar menjalankan tugas, pembelajaran searah, membosankan, kurang kreatif, dan ketergantungan. Itu menurut Agung I pada tahun 2013. Adapun hasil wawancara saya dengan Wakamat Kurikulum, yakni pendidik belum mau mencari tahu miskonsepsi pada ikatan kimia. Saya yang berikutnya dengan fasilitator MGMP Kimia Provinsi Sulawesi Selatan, yakni pertama, beliau menyatakan bahwa pertama, pendidik belum menemukan terjadinya miskonsepsi pada materi ajar ikatan kimia. Yang kedua, pendidik belum baik menjelaskan perbedaan jenis-jenis ikatan pada suatu senyawa. Yang ketiga, pendidik belum memperkuat literasi tentang penelitian terbaru tentang miskonsepsi ikatan kimia. Adapun penyebab pendidik belum melakukan kajian miskonsepsi materi ikatan kimia, yakni karena kemampuan pendidik yang masih rendah. Yang kedua, pendidik masih bertahan dan berpedoman pada nilai-nilai lama yang cenderung pasif. Yang ketiga, pendidik belum mau melakukan kajian miskonsepsi pada materi ikatan kimia. Yang keempat, pendidik belum memperkuat literasinya tentang penelitian terbaru tentang miskonsepsi pada ikatan kimia. Adapun
identifikasi masalah saya yang berikutnya, yakni yang nomor 11, yakni minat dan kreativitas peserta didik yang kurang berkembang pada materi sistem periodik unsur. Adapun kajian literasinya yaitu kurangnya metode bervariasi yang digunakan guru untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan pembelajaran yang cenderung membosankan. Itu menurut Gita R pada tahun 2018. Adapun hasil wawancara dengan Wakamat kurikulum, yakni pendidik belum mampu membuat peserta didik tertarik mempelajari sistem periodik unsur. Sedangkan menurut fasilitator MGMP Kimia Provinsi Sulawesi Selatan, yakni pendidik kurang kreatif dalam menerapkan model pembelajaran di materi sistem periodik unsur. Penyebab minat dan kreativitas peserta didik kurang berkembang pada materi sistem periodik unsur, yakni karena pendidik kurang maksimal menggunakan metode pengajaran yang bervariasi. Yang kedua, pendidik belum mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, pendidik kurang kreatif dalam menerapkan model pembelajaran di materi sistem periodik unsur. Identifikasi masalah saya yang nomor 12, yang terakhir, yakni kurangnya kemampuan pendidik dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Kajian literasi saya, yakni pertama, media yang tersedia hanya berupa gambar pada buku mata pelajaran tersebut dan model pembelajarannya yang masih kurang variatif. Itu menurut Umar N. dan Wiguna W. pada tahun 2020. Adapun hasil wawancara saya dengan Wakamat Kurikulum, yakni Wakamat Kurikulum menyatakan bahwa pendidik belum berkeinginan keluar dari zona nyaman dalam mengajar di kelas. Sedangkan menurut fasilitator MGMP Kimia Provinsi Sulawesi Selatan, yakni pertama, kurangnya kemauan pendidik untuk mengeksplor kemampuannya. Yang kedua, pendidik menutup diri dengan perkembangan teknologi. Adapun penyebab kurangnya kemampuan pendidik dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran, yakni karena pertama, media dan model pembelajaran yang masih kurang variatif. Yang kedua, pendidik belum berkeinginan keluar dari zona nyaman dalam mengajar di kelas. Ketiga, kurangnya kemauan pendidik mengeksplor kemampuannya. Yang keempat, pendidik menutup diri dengan perkembangan teknologi. Itulah jawaban saya di LK 1.2. Ini daftar pustaka berdasarkan kajian literasi di kolom ketiga tadi. Ini semua ya Bapak Ibu Guru. Jadi sebaiknya diikutkan pengarang atau yang punya artikel, kemudian judul artikelnya dan alamat webnya. Dan tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu Guru sekalian yang sementara PPG dalam jabatan. Sekian dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, tulis komentar di kolom komentarnya, dan juga di subscribe dan serta nyalakan notifikasinya ya Bapak Ibu Guru sekalian, supaya saya bisa terus mengembangkan channel Wahid Education ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Edi MCH. Terima kasih banyak juga kepada Rauda Wahid. Terima kasih banyak kepada Insan Tutor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak Ibu Guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.